Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillahi wa salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Malam hari ini giliran kita mengkaji akhlak, dan tema yang kita ingin bahas adalah al-bughdu wal karohiyah, sifat benci dan tidak senang. Seperti apa pandangan Islam mengenai kedua sifat tersebut? Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang sifat benci dan tidak senang itu, agar kedua sifat tersebut tidak kita lakukan dalam diri kita. Faqad qala azza min qa'il fi muhkam tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan itu hanyalah menginginkan. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya setan itu hanya menginginkan ayyuqi'a bainakum, agar dia menebarkan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, fil khamri, dari khamr tersebut, wal maisiri, dan judi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan setan juga berusaha untuk menghalang-halangi kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan dari melaksanakan salat. Fahal antum muntahun, ya, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti? Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa salah satu alasan yang melatar belakangi bahwa khamr, minuman keras, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dari khamr itu ya akan memunculkan satu godaan-godaan setan yang bisa menjerumuskan kita ya akan adanya sikap kebencian dan sikap permusuhan di antara sesama. Maka karena khamr itu menjadi pemicu munculnya sifat benci, munculnya permusuhan dalam kehidupan kita, sehingga khamr itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga khamr dan judi ya ujung-ujungnya hanya akan menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya hanya menjadikan kita ya lupa akan mengingat Allah, lupa akan melaksanakan salat. Fahal antum muntahun, mengapa kalian tidak berhenti? Jadi ini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai sifat benci, itu adalah merupakan sifat yang dilarang, karena sesungguhnya sifat benci itu munculnya, timbulnya adalah tidak lain dari syaitan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tabahudu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana.
rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna." Hindarilah kalian yang namanya sakwah sangka itu. Hindarilah kalian berprasangka itu. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya berprasangka itu merupakan satu pembicaraan yang paling dusta. Wala tahassasu, janganlah kalian senantiasa membuka aurat, membuka aib orang lain. Janganlah kalian senantiasa membuka aurat atau menyelidiki aib orang lain. Wala tajassasu, janganlah kalian menjadi mata-mata bagi yang lain. Dalam arti janganlah kalian mengungkapkan kesalahan-kesalahan orang lain, atau kalian justru selidiki kesalahan-kesalahan itu. Tajassus, mencari-cari kesalahan. Janganlah kalian menjadi mata-mata bagi orang lain untuk si fulan. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling iri. Wala tabahudu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bertolak belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling mencintai, saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Jadi ini kalau kita lihat bahwa pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk saling menyelidiki kesalahan-kesalahan antara satu dengan yang lain, apalagi kita menjadi mata-mata bagi yang lain. Seperti yang sudah selama ini kita pahami, bahwa jangankan kesalahan orang lain kita cari, kalau kita punya kesalahan sendiri saja mesti kita tutupi, nggak perlu kita kasih tahu yang lain. Karena justru ketika ada kesalahan yang ada pada diri kita, kesalahan kita ungkapkan kepada yang lain, akan menjadi pintu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Maka sering saya sampaikan, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu ummati mu'afa ilal mujahiri. Setiap umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa manil mujahiruna ya Rasulullah?" Siapa sesungguhnya Rasul, orang yang terang-terangan melakukan dosa itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terang-terangan melakukan dosa itu adalah orang yang melakukan dosa pada waktu tertentu. Orang yang melaksanakan dosa pada malam hari, begitu malam itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya dia bercerita, dia menceritakan dosa itu kepada yang lain. Itulah yang disebut dengan terang-terangan melakukan dosa. Apalagi kita sudah melakukan dosa sudah beberapa bulan yang lalu. Kita sudah melakukan dosa beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian kita ungkapkan kembali dosa itu, kita ceritakan kepada yang lain, khawatir itu menjadi pintu bagi Allah untuk tidak mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi hadis ini menunjukkan, jangankan kesalahan orang lain, kesalahan kita sendiri, kita dituntut untuk menutupi aib kita. Kita dituntut untuk menutupi dosa-dosa kita. Maka Rasul sampaikan, wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian menyelidiki kesalahan-kesalahan, janganlah kalian menyelidiki kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, aurat-aurat yang mungkin aib-aib yang dimiliki oleh orang lain. Wala tajassasu, dan jangan kalian menjadi jasus, menjadi mata-mata bagi yang lain. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wala tabahudu, janganlah kalian saling membenci antara satu dengan yang lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling dengki antara satu dengan yang lain. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi antara satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Pada hadis ini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita jangan sampai membenci, apalagi sama-sama orang yang beriman. Sama-sama orang yang beriman, jangan sampai kita
ya kemudian menaruh rasa benci pada diri kita untuk orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Berikutnya hadis yang kedua, wa ani Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-haliqa la aqul tahlikus sya'ra walakin tahlikud din walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala unabbiukum bima yustabbitu dzalika lakum afshus salam bainakum rahu at-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, dabba ilaikum, menjalar, menjangkiti kepada kalian, da'ul umami qablakum, penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh umat-umat sebelum kalian. Jadi akan menular kepada kalian penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh umat-umat sebelum kalian. Penyakit apa itu kata Rasul? Al-hasad wal baghdha. Dengki dan membenci. Ini penyakit, bukan penyakit baru. Sudah penyakit lama. Sejak adanya manusia ini sudah ada kebencian. Umat yang sebelum kita siapa? Ya tentu bukan sekedar Bani Israel, tapi jauh lebih dari itu umat ya Adam alaihis salam. Bagaimana terjadi membunuh antara Qabil dan Habil. Kalau itu tidak dilatar belakangi dengan kebencian. Kalau itu tidak dilatar belakangi dengan ya dengki. Karena Adam senantiasa Allah berikan karunia setiap kali punya anak, anaknya adalah kembar. Kembarnya kembar dampit. Kembar dampit itu laki dan perempuan. Dan salah satu syariat, ya, syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika anak perempuan yang lahir, maka akan dinikahkan kepada ya laki-laki yang setelahnya, ya atau sebaliknya. Tidak akan dinikahkan dengan barengannya yang lahir itu. Jadi makalah si Iklimah ini lahir berbarengan dengan Qabil. Karena berbarengan dengan Qabil, maka yang terjadi Iklimah tidak mungkin dinikahkan dengan ya Qabil. Mau tidak mau ya dinikahkan dengan ya Habil. Apa yang terjadi? Enggak terima dia. Wah sialan ini. Kenapa harus sama dia kan? Ini kan barengan saya. Kenapa harus sama yang lain? Akhirnya didorong, dilatar belakang dengan kebencian dan dengki itu, mau tidak mau saudaranya dibunuh. Saudaranya dibunuh. Ini penyakit-penyakit ini bukan ada sejak zaman Bani Israil, tapi zaman sejak Nabi Adam alaihis. Maka Nabi katakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Menular kepada kalian penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh umat-umat sebelum kalian. Penyakit apa itu? Al-hasadu wal baghdha. Dengki dan benci. Dengki itu penyakit dari dulu sudah ada. Benci. Orang tiba-tiba diem. Ketemu diem kagak ngomong. Ada apa ini? Ya gara-gara kemarin dia ganti mobil. Tiba-tiba ketemu kok diem kagak ngomong. Apa yang melatar belakangi diemnya dia? Oh ternyata memang karena dengki. Kenapa kok tiba-tiba ada orang yang mencari-cari saya? Oh ternyata ada tetangga yang benci sama saya. Tidak bisa menerima kehadiran saya. Kenapa? Karena dia tampaknya melejit terus. Ya posisinya. Ekonominya melejit terus. Rumah sudah ada, rumah sebelah beli lagi, sampai 6 rumah jadi 1 pintu, coba bayangkan. Semakin kepanasan, dengki dan benci. Itu penyakit. Kalau sekarang ada, nggak usah kaget, dari dulu sudah ada itu penyakit. Dari dulu sudah ada. Makanya Nabi katakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Menjangkiti, menular kepada kalian penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh umat-umat sebelum kalian. Sebelum kita itu ya ada Bani Israil, ada Nabi Nuh, ada Nabi Adam alaihissalam. Apa penyakit itu?
hasad dan dengki. Hiyal haliko, hasad dan benci itu adalah pencukur. La aqulu tahlikus sya'ra, saya tidak mengatakan itu bisa mencukur rambut, tidak. Walakin tahlikud din, akan tetapi yang namanya hasad dan benci itu akan mencukur agama. Amal soleh yang selama ini kita lakukan akan binasa, akan sirna dengan adanya benci dan hasad itu. Makanya kan kata Nabi, iyyakumul hasada, hindari kalian yang namanya penyakit hasad. Fa innahu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Karena sesungguhnya yang namanya hasad, dengki itu akan bisa menghancurkan, akan bisa meluluh lantakkan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun naru al-hatabah, sebagaimana halnya api memakan kayu bakar. Maka ini hasad, dengki itu pencukur. Nabi katakan tidak, bukan pencukur rambut, akan tetapi mencukur agama. Maknanya mencukur agama, amal soleh yang kita lakukan selama ini bisa hapus begitu saja, bisa hancur begitu saja karena hasad dan dengki yang ada pada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi demikian, yang jiwa ragaku berada pada kekuasaannya, la tadkhulul jannata, kalian semua tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta yatahabu, sehingga kalian saling mencintai antara satu dengan yang lain. Afala unabbiukum bima yustabbitu dzalika lakum, maukah kalian aku berikan tip, aku berikan kiat agar hal itu tidak menular kepada kalian? Sifat benci, sifat hasad agar tidak menular kepada kalian. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Sebarluaskan salam di antara kalian. Salam dan salaman ini memang obat. Kita benci sama orang, begitu kita salaman hilang, rasa dendamnya hilang. Makanya kan kata Nabi, tasofahu yadhabul hilu an qulubikum. Saling berjabatanlah kalian, saling salamanlah di antara kalian, yadhabul hilu an qulubikum, unek-unek beban benci yang ada dalam diri kita itu akan segera hilang. Kalau orang nggak pernah salaman, kalau orang tidak pernah saling menyampaikan assalamualaikum, tebar salam di antara ya mereka, pasti kebencian itu muncul, hasad itu muncul. Tapi begitu kita menyampaikan assalamualaikum, salam, nah, meskipun salamnya begitu, jawab dia kan agak down dikit dia. Meskipun jawabnya salam agak aja kan, Waalaikum salam, begitu jawabnya dia. Meskipun begitu itu lumayan menurunkan tensi, ya menurunkan tensi apa ya, tensi benci sama dongkolnya dia karena kita salam. Apalagi diajak salaman lagi, meskipun dia diam kagak jawab masih lumayan. Tapi kalau kita antepin, kata orang Betawi, biarin aja, bodoh amat ya, antepin. Dia kagak mau nyapa saya diamin aja kan. Oh, tambah jadi itu. Tapi kalau dia mendengar kita ketemu buang muka, salam, assalamualaikum Pak Haji, mana? Sambarin waalaikum, enggak kelihatan. Meskipun dia kagak jawab ngomong, minimal dia jawabnya tadi, salamnya agak sengak-sengak dikit, enggak apa-apa. Salam, wah gitu, enggak apa-apa. Ini kata Nabi, afsus salam bainakum. Sebarluaskan salam di antara kalian. Ini bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi kebencian dan tidak terjadi hasad di antara kita. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-bughdu wal karaha aslu kulli tarkin wa mabda'hu. Yang namanya benci dan tidak suka itu merupakan pangkal segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang. Orang kenapa nggak mau ke masjid lagi? Soalnya kesel sama ketua DKM yang baru. Nggak mau ke masjid dia. Kenapa dia nggak mau ke masjid? Benci aja sama itu. Benci kepada siapa? Para jamaah. Kenapa? Gua masih pengen jadi ketua DKM, gua kakak dipilih. Itu benci. Kan benar kan kata Ibnu Qayyim. Yang namanya benci dan tidak suka itu merupakan pangkal dari segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang. Itu pangkalnya benci dan dia tidak suka. Ada pengajian. Kenapa nggak mau ikut?
nggak suka dia. Karena bukan aliran saya. Ini kan jelas, bukannya benar. Yang namanya benci dan tidak suka itu merupakan pangkal dari segala sesuatu yang melatar belakangi orang tidak mau melakukan sesuatu. Orang tidak mau ikut ngaji karena alasannya beda jalurnya. Padahal sama-sama Al-Quran, sama-sama hadis yang dibahas. Tapi kalau sudah beda jalurnya beda itu, ya kan? Karena jalurnya bukan jalur yang lahir, bukan jalur sunnah, ya nggak mau, ya. Alasannya tidak suka. Itu sudah diprediksi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, "I'lam annal ulfata thamratu husnil khuluq." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kedekatan seseorang itu merupakan buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruqa thamratu su'il khuluq. Perpecahan yang terjadi itu merupakan buah dari akhlak yang buruk. Kenapa bisa terjadi perpecahan? Karena itu merupakan buah dari akhlak yang buruk. Fa husnul khuluqi yujibu at-tahabat ta'aluf. Akhlak yang baik konsekuensinya adalah akan memunculkan rasa mahabbah, rasa saling mencintai, rasa saling dekat antara satu dengan yang lain. Itu adalah akhlak yang baik. Wasu'ul khuluqi yuthmiru tabakhud. Yang namanya akhlak yang buruk itu ujung-ujungnya hanya menimbulkan rasa saling benci, saling hasad, saling saling membelakangi. Itu rasa benci. Rasa benci. Rasa benci itu timbulnya seperti itu. Pengen buru-buru ganti ustadznya. Ustadz ini memang bermasalah. Kenapa diganti? Ya nggak seneng aja udah. Ini seperti itu. Jadi kata Imam Ghazali betul. Semuanya ini muaranya dari akhlak yang buruk. Kalau yang buruk kotor pikirannya, ya semuanya akan dilabrak semuanya. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benci dan tidak suka itu ada dua. Ada benci dan tidak suka yang memang dilarang. Itulah yang menjadi fokus tema kita. Tetapi ada benci dan tidak suka yang memang itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci kebatilan diperintahkan oleh Allah. Tidak suka kebohongan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci kekafiran diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Benci sama orang-orang fasik diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci dengan perbuatan dosa diperintahkan oleh Allah. Jadi benci dan tidak suka itu ada dua. Ada yang memang diperintahkan, ada yang memang dilarang. Tetapi kalau benci terhadap hal-hal yang baik, tidak suka terhadap hal-hal yang baik, itu dilarang. Tapi kalau kita benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada dosa, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka secara umum Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ada kalanya benci dan tidak suka itu diperintahkan, ada kalanya benci dan tidak suka itu dilarang. Tidak suka kebohongan diperintahkan. Tidak suka kedaliman diperintahkan. Tidak suka benci akan kemaksiatan diperintahkan. Tidak suka kejujuran diperintahkan. Ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau benci dengan seseorang yang tidak ada alasan yang melatar belakang, itu dilarang. Benci sama dia. Kenapa benci? Manhajnya beda dengan kita. Loh kok manhajnya beda dengan kita? Kenapa harus benci? Beda manhaj itu kan wajar. Dari dulu itu para sahabat juga berbeda, juga biasa. Jadi dari dulu sahabat berbeda itu biasa. Ya kenapa harus benci? Kalau kemudian soal penafsiran dan lain sebagainya itu wajar. Ya kenapa? Jadi ini yang kapan benci diperintahkan, kapan benci dilarang.
Benci dan tidak suka itu diperintahkan tadi, benci kepada orang kafir, benci kepada dan tidak suka sama ya kefasikan, dosa, kemaksiatan diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau benci kepada kebaikan dengan alasan, kenapa Anda benci kepada kebaikan? Ya, oh saya nggak senang ngaji itu. Kenapa nggak senang? Kan pengajian baik. Ya kan? Oh saya tidak senang tahlilan itu. Kenapa? Ada bid'ahnya. Bid'ah menurut Anda, menurut yang lain enggak gimana urusannya? Lah ini persoalannya. Saya benci sama maulid. Ya benci silakan, itu hak Anda. Tapi ya Anda jangan memaksakan orang lain untuk benci mengikuti Anda. Itu persoalannya. Kenapa? Karena menurut Anda mungkin maulid bid'ah, tapi menurut yang lain bid'ahnya bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Kan bid'ah hanya satu. Iya. Bid'ah ada satu menurut Anda, tapi menurut yang lain ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Itu permasalahannya. Jadi selama persoalannya adalah bukan sesuatu yang muttafaqun alaihi, bukan sesuatu yang disepakati oleh ya Allah dan Rasulnya dalam hal dilarangnya, maka biarkan itu terjadi debatable, terjadi perbedaan di antara para ulama. Perkara mau mengikuti yang mana itu haknya masing-masing. Jangan sampai kemudian tidak mengikutinya itu dilampiaskan kepada yang lain sehingga benci. Ya makanya kan kita masih ingat dulu ya saya beberapa tahun yang lalu ada cerita. Kenapa? Ya kan? Ini Al-Quran, mushaf Al-Quran, surat Yasinnya distaplesin. Surat Yasinnya distaplesin begini. Kenapa distaplesin katanya? Benci saya katanya. Soalnya setiap malam Jumat pada baca Yasinan semua di sini katanya. Loh kenapa begitu? Ya kan nggak ada hadisnya, nggak ada itunya, nggak ada sunnahnya. Kenapa distaplesin? Loh Anda benci silakan, tapi jangan Anda memaksakan sampai Al-Quran distaplesin. Distaples biar kagak dibaca katanya. Sampai segitunya orang itu luar biasa. Kok ada yang begitu? Ya memang ada. Makanya persoalan mana hadisnya? Sekarang kan gini, baca Yasin malam Jumat gak ada hadisnya. Maksudnya hadis yang mana? Kan di sana ada hadis dhaif. Ya, Iqra'u Yasin latal Jumat. Kan hadisnya dhaif. Kan soalnya hadis dhaif itu biarpun dhaif kata para ulama, selama bukan digunakan untuk dasar ibadah, selama bukan didasarkan untuk halal dan haram, selama bukan didasarkan untuk tauhid, hadis dhaif boleh-boleh saja dipakai. Ini kan sifatnya hanya merupakan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Ini persoalannya seperti itu. Yang jelas-jelas saja, jadi nggak usah disoal. Jadi nggak usah disoal. Jadi makanya kalau kita itu belajar itu yang komprehensif, belajar dari semua sisi yang ada. Sama dengan mempelajari isu Palestina, pelajari konkret dari A sampai Z. Jangan belajar isu Palestina hanya yang terakhir. Kenapa Palestina rakyat Gaza digenosida? Itu gara-gara Hamas, salahnya dia katanya. Dia nyerang duluan sama Israel. Ya, ini pahlawan kesiangan. Perang Israel sama Palestina bukan hanya tahun 2023, Bung. Dari dulu sudah terjadi perang. Ini persoalannya siapa dulu yang saling memanfaatkan. Jadi belajar isu Palestina secara komprehensif dari semua sisi yang ada. Kapan sejak terjadi perang antara Palestina dengan yang lain? Jangan kemudian seolah pahlawan kesiangan. Oh itu salahnya Hamas katanya. Kok bisa salahnya Hamas? Kenapa? Gara-gara dia nyerang duluan sama Israel. Yang namanya Israel mau diserang mau kagak dia tetap nyerang. Dia lagi sibuk aja kagak nyerang itu. Nah ini persoalannya. Jemaah sekalian sebagai mulakan Allah. Jadi benci ada kalanya diperintahkan, ada kalanya benci itu tidak diperintahkan. Ada benci yang diperintahkan, benci kepada hal-hal yang batil, yang haram, yang kafir. Benci yang tidak diperintahkan adalah benci sesama saudaranya yang beriman. Ini merupakan benci yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada sebab kenapa sih orang-orang itu, ya kenapa kebencian itu timbul pada diri seseorang? Ada beberapa sebab. Yang pertama, memang hibah. Ya pasti menghibah, ya menggunjing. Siapa sih? Itu katanya masjid itu ganti DKM katanya. Ya katanya. Ya, oh ya kan. Itu kenapa? Guru-guru saya diganti semua. Hibah, ya muncul kebencian. Kadhib al-ghish, bohong. Benci itu karena ada kebohongan. Ya, karena ada kebohongan. Qaswatul qalbi. Kalau sudah pokoknya selesai, Pak. Hati keras. Sudah pokoknya ya sudah. Ini enggak bagus juga ini. Pokoknya enggak, jangan pokoknya gitu dong, ya kan? Pokoknya di sini enggak boleh ada begini katanya.
jangan pokoknya. Ini masjid umat Islam, bukan masjid kelompok tertentu. Jadi masjid umat Islam bebas dong. Yang mau maulid silakan, nggak mau maulid juga nggak apa-apa. Jangan pokoknya kudu maulid, jangan juga, jangan pokoknya kudu, ya kan? Ya sampaikan yang mau maulid silakan, yang tidak juga silakan. Ini masjid umat Islam, bukan masjid kelompok tertentu. Ya namanya umat Islam macam-macam. Ada yang doyan maulid, ya, ada yang tidak, ya. Nanti bentar lagi ini ada yang namanya Rabu Wekasan, ada yang tidak. Bentar lagi kan ada hari Rabu, Pak, hari Rabu Wekasan itu. Dalam Islam seperti apa? Meskipun mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menyepakati bahwa yang namanya ada Rabu Wekasan. Orang-orang itu, mohon maaf, masyarakat kampung dan sekitarnya, mereka masih meyakini bahwa pada hari Rabu yang terakhir di bulan Rajab itu ada di bulan Safar ada ya satu penyakit yang diturunkan oleh Allah. Karena konon katanya ada 320.000 penyakit dan musibah yang diturunkan oleh Allah, dan itu turunnya pada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar, sehingga Rabu itu disebut dengan Rabu Wekasan. Karena itu dalam rangka untuk menghalau jangan sampai musibah itu menyerang kita, jangan sampai penyakit itu menyerang kita, maka dilakukanlah serangkaian upaya ritual. Yang satu, malam Rabu Wekasan biasanya pada melaksanakan sholat tolak bala, sholat dengan niat usolli sunnata lidafil bala ya rokaatain, itu ada. Kemudian yang kedua, pagi harinya sholat 4 rakaat dengan 1 salam dengan niat sholat tolak bala. Kalau enggak bikin tulisan wifik, ya tulisan ditulis ada salamun ala nuhin fil alamin atau dan lain sebagainya. Setelah itu tulisannya direndam. Kalau zaman dulu, ya zaman saya kecil direndam dalam gentong. Kan minumnya dari gentong air itu kan, ya. Nada hujan taruh gentong, rendam sono katanya biar sehat walafiat. Ternyata informasi-informasi yang seperti ini memang dasarnya tidak kuat, dan itu ternyata sumbernya dari orang-orang kafir jahiliyah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu diangkat oleh Allah menjadi Rasul, secara khusus Rasul menyinggung dan menyampaikan mengenai pengaruh atau mitos atau momok bulan Safar yang ditakutkan oleh banyak orang itu. Apa kata Nabi? La hamata, kata Nabi, la hamata wala tiarota wala sofar. Nabi mengatakan begitu. Jadi la hamata wala tiarota. Jadi tidak ada yang namanya tiaroh mitos dalam Islam ini. Wala hamata, dan tidak ada pengaruh burung puma. Tahu burung puma? Kalau orang Jawa bilang manuk gao. Nah, kalau orang sini burung apa itu? Ya, ada burung, bentar lagi ada yang mati itu. Nah, itu namanya pengaruh burung, itu tiaroh. Wala hamata, enggak ada. Termasuk yang namanya mitos. Kalau ada laki-laki Jawa menikah sama wanita Sunda, insya Allah sukses, lancar, jaya rezekinya, gitu. Sebaliknya, kalau ada perempuan Jawa nikah sama laki-laki Sunda akan nyungsep itu. Mitos, hoax bahasanya. Nabi mengatakan la tiarota. Enggak ada tiaro dalam Islam itu. At-tiaratu syirkun, bahwa yang namanya tiaro itu syirik. Wala hamata, tidak ada yang namanya pengaruh burung puma. Enggak ada. Burung itu mah burung lewat aja. Jangan di tengah raya kalau burung lewat itu ada kematian, tidak. Wala sofaro, dan tidak ada pengaruh buruk bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang biasa-biasa, tidak seperti bulan yang lain, sama. Bulan Safar bulan yang biasa. Jangan bulan Safar itu dianggap sebagai bulan turunnya musibah. Ya, bulan turunnya penyakit, ada 320 penyakit. Itu enggak ada hadisnya. Hadis itu kalau dhaif saja masih kita pakai jamaah sekalian. Maksudnya dhaif itu meskipun hadis itu seperti baca Yasin malam Jumat kan hadisnya dhaif, kita pakai enggak ada masalah. Talqin di kuburan itu hadisnya dhaif, dipakai karena banyak ulama yang pakai. Tapi kalau yang namanya Rabu Wekasan ini, itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun mengingatkan, tidak ada yang namanya sholat untuk Rabu Wekasan. Tidak ada yang namanya ritual untuk Rabu Wekasan, enggak ada. Dan itu disampaikan beliau ketika masih hidup di saat ada muktamar Nahdlatul Ulama di daerah Jawa Tengah ketika itu. Mungkin tahun berapa? Tahun 72. Itu udah lama sudah
sudah lama disampaikan yang seperti itu. Lah ini satu contoh hal-hal yang seperti ini. Makanya untuk Rabu Kasan itu hadisnya memang lebih kepada palsu. Hadisnya adalah hadis maudhu. Ya kalau dhaif sih masih mending. Hadisnya maudhu, maka tentu tidak bisa dijadikan hujah. Adapun musibah dan sebagainya yang harus kita pahami, kita harus tahu musibah apapun yang menimpa kita itu sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah musibah itu terjadi di muka bumi ini dan tidak pula terjadi pada diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah di Al-Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan musibah itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun, takdir apapun yang terjadi pada diri kita, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfa am. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdir yang berlaku bagi makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka persoalannya kalau ada yang namanya rebukasan dan sebagainya, kita tidak perlu adakan dan tidak perlu mengikuti, karena itu memang sumbernya adalah tidak begitu kuat. Itu terkait dengan rebukasan. Adapun bagaimana agar kita terhindar dari musibah dan bencana itu, ya kita berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi, wala yaruddul qadara ila du'a, tidak bisa menolak takdir kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi mengatakan, gimana doa kita? Nabi mengatakan apabila masuk pagi dan sore, ya kalian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Siapapun setiap pagi dan sore baca doa itu, apa jaminan kata Nabi? Lam yadurruhu bala'un, tidak ada bencana yang membahayakan bagi dia. Ini solusinya kita membaca doa itu. Namun jemaah sekalian, memang ini persoalannya kan memang banyak informasi yang berseliweran. Apalagi dengan adanya medsos yang seperti ini tambah ramai lagi. Oleh karena itu menyikapi yang seperti ini, ya kita juga harus arif cara menyampaikannya. Mungkin barangkali kalau ada orang yang melakukan yang ngasih tahu Ustadz, ya kan menurut Ustadz itu ya nggak boleh, tapi kan menurut Ustadz sono boleh. Ini persoalannya kalau yang ngasih tahu bukan Ustadz, kadang-kadang emang lo Ustadz, sok Ustadz aja digituin kadang-kadang kan gitu. Sehingga dalam hal ini kita juga menyampaikan saja perkara orang yang ngomong itu atau tidak, monggo masing-masing. Ya gimana Rabu Kasan? Kalau saya sih tidak, ya kalau situ Anda terserahlah, itu kan masing-masing kan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Enggak usah pakai marah-marah. Enggak ada. Pakai Rabu Kasan enggak ada, enggak usah gitu. Gitu juga, biasa saja. Sama halnya, ini masalah adzan di kuburan. Orang meninggal diadani atau tidak? Versi mazhab Syafi'i diadani karena alasannya dikiaskan, karena ketika dia lahirnya disambut dengan adzan dan iqamah, begitu meninggalnya dilepas pula dengan adzan dan iqamah, kiasan ala wiladatihi, dikiaskan ketika dia lahirnya. Makanya begitu meninggal juga dilepas dengan adzan dan iqamah. Kata yang lain nggak ada, Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Kan dalam Islam nggak ada kias, ya terserah. Kalau nggak ada nggak apa-apa, itu kan hak Anda. Tapi versi Syafi'i mengatakan ada kias dalam ibadah. Oh nggak ada. Contohnya, sekarang saya tanya,
khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu berapa kali? Bapak-bapak pernah ikut nggak? Berapa kali? Khutbah. Sekali atau 2 kali? Enggak, Idul Adha, Idul Fitri. Sekali atau 2 kali? Yo. Ini jumhur ulama mengatakan khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu memang 2 kali. Alasannya kiasan alal Jum'ah, dikiaskan dengan khutbah Jum'at. Tapi kalau Nabi khutbahnya Idul Fitri sekali. Karena nggak ada, Nabi itu nggak ada ceritanya Nabi duduk khutbah, nggak ada. Jadi khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu ya kalau mengikuti Nabi sekali. Tapi para ulama mengatakan dikiaskan dengan khutbah Jumat. Maka tergantung tempatnya. Biasanya kalau di masjid ya pakainya biasanya 2 kali, ada duduk ya kemudian berdiri lagi. Tapi kalau di lapangan ya biasanya panitia nggak ngasih kursi. Masa orang suruh jongkok duduknya ya? Kalau saya khutbah begitu, dikasih kursi saya duduk, nggak dikasih kursi ya langsung doa, nggak pakai lama ya gitu kan ya. Masa saya harus duduk jongkok gini kan? Enggak juga. Jadi itu khutbah begitu. Nah, ini perusahaannya begitu. Jadi kias itu ada, ternyata begitu. Maka tapi kalau yang namanya orang kematian itu ada di kuburan itu tadi mau dikiaskan dengan ini atau tidak masing-masing. Tapi meskipun begitu akhlak yang baik senantiasa kita kedepankan. Namanya kalau sudah meninggal Pak, ribet Pak. Ini bukan hanya urusan keluarga inti dari almarhum. Kan kalau di samping keluarga inti kan ada paman-pamannya almarhum, kakak-kakaknya almarhum, adik-adiknya almarhum. Ya atau mungkin teman dekatnya. Gimana dia ada nih enggak ini? Kata anaknya enggak usah. Ya. Kata pamannya ada nih. Gimana sih? Nggak ribet kan? Ya. Jadi mendingan ngomong. Kalau menurut kita anak-anak tidak perlu. Tapi kalau menurut bapak-bapak, paman, ya tante-tante, kalau memang menghendaki diadani ya silakan saja. Ya. Kalau kita sih seperti itu, kita ngomongnya baik. Enggak usah pakai marah. Enggak ada adzan, enggak ada adzan. Nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnah, yang nggak usah gitu-gitu, biasa aja, ya kan? Yang nggak usah gitu-gitu, biasa aja gitu loh ya. Tinggal ngomong yang baik saja. Jadi kalau kesepakatan keluarga tidak diadani, tapi mungkin dari kakak-kakak, dari tante, dari paman, Pak D ini kalau berkehendak mengadani juga monggo silakan saja. Ya, selesai kan? Nggak usah pakai marah-marah gitu loh, nggak usah ya kan? Ada orang datang minta doa. Ini kan lagi khutbah ini. Habis selesai khutbah Jumat, ada ibu-ibu minta doain. Pak Ustaz tolong doain dong, gitu kan, agar saya begini. Ya didoain aja, kenapa? Ya saya doakan. Udah saya doain. Masa gitu caranya? Ini datang minta doa, doain aja kan? Apa salahnya? Ya, udah saya doain. Ibu kesana aja, udah saya doain. Kok gitu caranya aja? Ini kan akhlak yang baik. Iya Bu, kita doakan mudah-mudahan selesai kan. Karena Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Ya kan Nabi nggak ada problemnya. Nggak ada problemnya. Jangan kemudian mengukurnya dengan pada zaman Nabi. Lah ini ibu-ibu datang bawa anaknya. Karena problemnya puyeng, kagak punya duit. Mungkin tadi mau minta duit sama Ustaz, tapi kan nggak enak kan ya. Akhirnya minta doa-doa. Ya. Udah saya doain katanya. Nggak begitu juga caranya. Inilah akhlak yang baik itu senantiasa akan membuahkan hasil yang baik. Tapi kalau akhlak yang kebencian itu yang mendalam, itu nggak boleh. Itulah benci yang seperti ini yang dilarang oleh Islam. Benci yang seperti ini yang dilarang oleh agama, dan benci ya tidak senang yang seperti ini, itu yang menjadi fokus ya pembahasan atau kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat benci, dari kebencian yang memang ya sesungguhnya kebencian itu memang tidak diperintahkan, dijauhkan dari benci-benci yang seperti ini, tapi kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa membenci sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membencinya. Amin. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in, sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.